Dalam kehidupan sehari-hari, kita akan menemui berbagai kondisi dan kejadian. Ada kalanya menyenangkan seperti menang dalam pertandingan, mendapatkan promosi jabatan, naik gaji, dan sebagainya. Namun, kadang pula mendapatkan peristiwa yang menyesakkan, misalnya kecelakaan, sakit, gagal, dan seterusnya. Bagaimana kita menyikapi hal-hal itu? Up and down perasaan kita menghadapi kenyataan hidup. Tentu kita harus bisa memanagenya. Beruntungnya kita sebagai umat Islam, Allah telah mengatur semua hal dalam kehidupan. Allah telah menentukan segala perkara untuk makhluknya sesuai dengan ilmunya yang terdahulu dan ditentukan oleh hikmahnya. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi melainkan atas kehendak Allah, dan tidak ada sesuatu pun yang keluar dari kehendaknya. Maka semua yang terjadi dalam kehidupan seorang hamba adalah berasal dari ilmu, kekuasaan, dan kehendak Allah. Namun juga tidak terlepas dari kehendak dan usaha manusia sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Qamar ayat 49 yang artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Dan banyak dalil lainnya yang menerangkan tentang ketetapan Allah. Mengimani takdir baik dan takdir buruk merupakan salah satu rukun iman dan prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak akan sempurna keimanan seseorang sehingga dia beriman kepada takdir, yaitu dia mengikrarkan dan meyakini dengan keyakinan yang dalam bahwa segala sesuatu berlaku atas ketentuan atau qada dan takdir atau qadar Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, tidak beriman seorang hamba sampai dia beriman kepada takdir baik dan takdir buruk, sampai ia meyakini bahwa apa yang menimpanya tidak mungkin meleset darinya, dan apa yang meleset darinya tidak mungkin ia dapatkan. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. Sejatinya semua takdir itu baik. Ada hikmah di balik itu. Yang merasakan jelek itu manusia. Allah itu sama sekali tidak pernah berbuat jelek untuk hamba-hambanya. Takdir Allah sama sekali tidak kejam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, aku begitu takjub pada seorang mukmin. Sesungguhnya Allah tidaklah menakdirkan sesuatu untuk seorang mukmin melainkan pasti itulah yang terbaik untuknya. Hadis riwayat Ahmad. Lalu, mengapa Allah menakdirkan kejelekan? Karena ada hikmah di balik itu. Di antaranya, agar kebaikan dapat dikenal, supaya manusia menyandarkan diri kepada Allah, supaya manusia bertaubat kepadanya setelah ia berbuat dosa, banyak meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan dengan berzikir dan berdoa. Ada maslahat besar di balik kesulitan atau musibah yang menimpa manusia. Selain itu, bisa jadi yang jelek itu sebenarnya baik untuk kita. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 206 yang artinya, diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Sahabat fillah, Allah Ta'ala itu lebih mengetahui akibat terbaik setiap perkara.
Allah yang maha tahu, yang paling baik, yang mendatangkan maslahat untuk urusan dunia dan akhirat kita. Sedangkan kita sendiri tidak mengetahui yang terbaik dan yang buruk untuk kita. Kadang kita menganggap sesuatu itu baik, tetapi ternyata itu adalah buruk untuk kita. Atau sebaliknya, maka skenario Allah itu adalah yang terbaik. Dan sebenarnya kalau kita mengamati seluruh perbuatan manusia, itu kita akan tahu, kita akan melihat kalau sebenarnya perbuatan manusia itu ada dalam dua area. Area yang pertama itu adalah ada wilayah-wilayah yang dikuasai oleh manusia, dan semua perbuatan atau kejadian yang muncul dalam lingkup pilihan manusia sendiri. Nah, maka untuk di area ini perbuatan manusia itu akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Kalau sesuai syariat akan mendapatkan pahala, kalau melanggar syariat Allah tentu saja akan mendapatkan siksa. Apa contohnya? Misalnya pilihan kita untuk melakukan amal soleh atau justru sebaliknya. Kita bisa memilih, jadi kita berbuat baik itu atas pilihan kita, pun sebaliknya. Lalu yang kedua itu ada wilayah yang menguasai manusia, yang di dalamnya tidak ada campur tangan manusia sedikit pun, baik perbuatan atau kejadian itu berasal dari manusia atau yang menimpanya. Semua kejadian itu muncul tanpa kehendak manusia. Kita terpaksa diatur dan tidak bebas memilih. Apa contohnya? Misal kita datang dan meninggalkan dunia ini bukan karena kemauan kita. Kita harus bisa menerimanya. Kita juga tidak bisa menciptakan atau memilih warna mata kita, warna kulit, di mana kita lahir, bentuk kepala mungkin, bentuk rambut. Semua itu di luar kemampuan kita. Kita diperintahkan hanya untuk menerima. Nah, jadi segala kejadian yang terjadi pada area yang menguasai kita itu dinamakan dengan qada atau keputusan Allah. Oleh karena itu manusia tidak dihisab atau